Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Anita Nuraini, NIM K33914014, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP UNS Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, kalian penasaran nggak sih kita akan membahas tentang materi apa? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi superasid. Kalian sudah tahu belum sih apa itu superasid? Nah, untuk mengetahui informasi selanjutnya, simak video berikut ini ya. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih pengertian dari asid atau asam? Sebelum kita mempelajari secara spesifik terkait superasid atau superasam, mari kita simak pengertian asam menurut beberapa ahli berikut ini. Pengertian asam menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Lavoisier. Menurut Lavoisier, asam adalah senyawa biner yang mengandung oksigen. Senyawa biner adalah senyawa kimia yang mengandung tepat dua unsur yang berbeda. Nah, contoh dari senyawa biner adalah H2O atau air. Kemudian ada SF6 atau belerang heksafluorida, ada juga MgO atau magnesium oksida, dan lain-lain. Pengertian yang selanjutnya adalah menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium. Berikut merupakan contoh dari reaksi asam dengan air, yaitu HCl yang direaksikan dengan H2O akan menghasilkan H3O++ Cl-. H3O+ sebagai produk menunjukkan bahwa HCl merupakan asam jika ditinjau dari pengertian Arrhenius. Kemudian pengertian asam menurut Bronsted-Lowry. Asam didefinisikan sebagai zat yang memberikan proton pada zat lain atau yang disebut sebagai donor proton. Sebagai contohnya adalah HF yang direaksikan dengan H2O menghasilkan H3O++ F. Di sini dapat dilihat bahwa HF memberikan proton kepada H2O sehingga dihasilkan H3O+. Sehingga dapat disebut bahwa HF merupakan donor proton atau asam jika menurut Bronsted-Lowry. Selanjutnya adalah pengertian asam menurut Lewis. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat menerima sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Dapat dilihat pada contoh yaitu reaksi NH3 dengan BF3. NH3 berperan sebagai basa sementara BF3 berperan sebagai asam. BF3 berperan sebagai asam karena telah menerima sepasang elektron. Setelah memahami pengertian asam menurut para ahli, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu superasid. Nah, teman-teman udah tahu belum nih apa yang dimaksud dengan superasid? Superasid merupakan sejenis asam yang mempunyai keasaman lebih besar dari 100% asam sulfat yang mempunyai fungsi keasaman Hammett atau HO-12. Definisi lain dari superasid adalah asam yang lebih kuat dari asam sulfat 100%. Bahkan beberapa di antaranya bisa mencapai 107-109 kali lebih kuat. Istilah superasid sendiri atau superasam pertama kali diciptakan oleh James Brian Conan pada tahun 1927 untuk menjelaskan asam-asam yang memiliki keasaman lebih besar dari asam mineral. Nah, berikut merupakan potret dari James Brian Conan pada saat itu nih teman-teman. Seperti yang diketahui di awal bahwa superasid tidak diukur keasamannya dengan menggunakan pH, melainkan dengan menggunakan fungsi keasaman Hammett atau HO. Nah, fungsi keasaman Hammett atau HO adalah ukuran keasaman yang digunakan untuk larutan asam kuat yang sangat pekat, termasuk superasid atau superasam. Berikut merupakan rumus untuk mengukur superasid. Selanjutnya kita mempelajari karakter dari asid super atau superasam. Yang pertama yaitu memiliki pH lebih dari 14 atau kurang dari 0 dan bernilai negatif. Yang kedua, keasamannya tidak dapat diukur menggunakan pH meter. Yang ketiga, pH dinyatakan dalam fungsi keasaman Hammett atau HO, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Keempat, tidak tersedia di alam. Pembuatannya dilakukan dalam laboratorium. Superasid terdiri dari beberapa macam.
seperti superasid Bronsted, kemudian superasid Lewis, ada juga konjugat Bronsted-Lowry, dan yang terakhir superasid atau superasam padat, yang beberapa contohnya seperti SiO2, TiO2, dan SPF5 serta beberapa contoh lainnya. Masih membahas terkait contoh superasid, contoh superasid Bronsted yang pertama yaitu asam perklorat atau HClO4. HClO4 ketika dilarutkan dalam asam sulfat murni malah yang bertindak sebagai basa. Berikut merupakan reaksinya. Kemudian contohnya ada juga asam fluorosulfonat atau HSO3F. Asam fluorosulfonat ini 100 kali lebih kuat dari asam sulfat. Sering direaksikan dengan SPF5 untuk membuat larutan superasid Bronsted-Lewis yang sering disebut dengan sebutan magic acid. Berikut contoh lain dari superasid, seperti karbonar asid dengan HO kurang dari -18, kemudian ada fluoroboric acid dengan HO -16,6, ada juga fluorosulfuric acid dengan HO -15,1, kemudian hidrogen fluorid dengan HO -15,1, kemudian trifilic acid dengan HO -14,9, dan lain-lain. Superasid atau superasam memiliki beberapa manfaat loh, di antaranya digunakan dalam industri perminyakan untuk mengubah hidrokarbon lurus menjadi rantai bercabang yang berharga dalam pembuatan bensin. Kemudian pada umumnya digunakan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menghasilkan dan menjaga kation yang berguna sebagai molekul pada berbagai reaksi kimia. Sekian pembahasan kita terkait superasid atau superasam pada video kali ini. Kesimpulan yang bisa didapat adalah superasid atau superasam adalah asam yang sangat kuat. Salah satu contoh yang terkenal dari superasam adalah asam fluorosulfonat atau HSO3F yang merupakan superasid Bronsted yang 1000 kali lebih kuat dari asam sulfat. Superasid atau superasam diukur menggunakan fungsi keasaman Hammett, bukan menggunakan pH meter. Semoga teman-teman ingat ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya.